Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ilham Riza Aska Azami, absen 12 kelas 8A. Di sini saya akan menyampaikan isi rangkuman bab 1 sampai 6 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semester 1. Nomor 1, rendah hati, hemat dan tidak sombong. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah SWT. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang yang memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. 2. Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada para rasulnya hukumnya wajib. Jika ditinjau dari segi masa turunnya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud untuk kaum Yahudi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa hanya untuk kaum Nasrani. Kitab Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Keutamaan Al-Quran yaitu isi kandungannya lebih lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. Isinya sesuai dengan perkembangan zaman. Susunan bahasanya yang sangat indah. Membaca dan mendengarkan merupakan ibadah. Memuliakan akal pikiran manusia menjadi penawaran penyakit. Membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu dan menyempurnakan hukum-hukumnya sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman dan memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Orang yang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia akhirat. 3. Menghindari miras, judi, dan pertengkaran. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan bersifat memabukkan bagi peminum. Judi adalah kegiatan antar individu atau kelompok dalam bertarung pada suatu peristiwa yang satu diuntungkan sedangkan satunya dirugikan. Pertengkaran adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lain mengalami perbedaan persepsi, pendapat, dan pemikiran. 4. Sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapat pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusufi syamsi, sholat kusufi qamari, dan sholat istisqa. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Sebagian sholat sunnah boleh dilaksanakan secara berjamaah atau boleh dilaksanakan secara munfarid. Adapun macam-macam sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. 5. Sujud. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam.
Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajidah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. 6. Ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Daulah Umayyah mengalami dua periode, yaitu periode di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol berdiri selama 275 tahun, 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Cordoba menjadi pusat pemerintahannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa yang pemerintahan Amir yang ke-8 yakni Abdurrahman An-Nasir dan Amir yang ke-9 yakni Hakam Al-Muntasir. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: A. Ilmu kimia, B. Kedokteran, C. Sejarah, D. Bahasa dan sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.